Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yahya. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang sudah saya dapat selama 1 semester saya mengikuti mata kuliah Ilmu Pendidikan. Mungkin semester sekarang, khususnya saya sebagai maba, itu terlihat sangat berbeda daripada semester-semester sebelumnya. Ya, karena mungkin pembelajaran sekarang itu dilaksanakan secara daring ya. Jadi teman-teman mahasiswa 2020 belum merasakan bagaimana rasanya menjadi mahasiswa yang sebenarnya. Baik, mungkin kita langsung saja membahas materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu materi tentang hakikat manusia. Yang kedua, materi makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Yang ketiga, materi pendidikan sebagai ilmu. Yang keempat, pendidikan sebagai sistem. Dan yang kelima, yang terakhir, aliran-aliran dalam pendidikan. Langsung saja kita membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang hakikat manusia. Para ahli mempunyai pemahaman yang beragam dalam pemahaman hakikat tentang manusia. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pendapat menurut tokoh-tokoh di seluruh dunia. Ada Charles Robert Darwin, Ernest, serta Aristoteles. Menurut Charles Robert Darwin, menetapkan manusia sejajar dengan binatang karena terjadinya manusia dari sebab-sebab mekanis, yaitu lewat teori descendensi dan teori natural selection. Menurut Ernest, menyatakan manusia dalam segala hal menyerupai binatang beruas tulang belakang, yakni binatang menyusui. Sedangkan menurut Aristoteles, memberikan definisi manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya, dan berbicara berdasarkan pikirannya. Di samping itu, manusia juga binatang yang berpolitik, dan binatang yang mampu bersosial. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai manusia, bukan sebagai binatang, karena manusia memiliki derajat yang lebih tinggi daripada binatang. Manusia memiliki tanggung jawab atas segala hal yang diperbuat, serta makhluk pemikul amanah yang berat. Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd menyatakan bahwa hakikat manusia itu terdiri dari 2 komponen penting, yaitu komponen jasad dan komponen jiwa. Menurut Farabi, komponen jasad ini berasal dari alam ciptaan yang mempunyai bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam, serta berjasad, dan terdiri atas organ. Al-Ghazali memberikan sifat jasad manusia yang ada dalam bumi ini, yaitu dalam bergerak, memiliki rasa, berwatak, gelap, dan kasar. Dan ini tidak berbeda dengan benda-benda lain. Sedangkan Ibnu Rushd berpendapat bahwa komponen jasad merupakan komponen materi. Sedangkan komponen jiwa, menurut Farabi, komponen jiwa berasal dari alam perintah yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad manusia. Hal ini karena jiwa merupakan roh dari perintah Tuhan walaupun tidak menyamai zatnya manusia. Menurut Al-Ghazali, jiwa ini dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Dari pendapat-pendapat tersebut yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya dapat ditempatkan dalam 3 kategori. Yang pertama, manusia sebagai makhluk biologis. Pada hakikatnya tidak berbeda dengan makhluk-makhluk biotik lainnya, walaupun struktur organnya berbeda. Karena struktur organ manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan yang nomor 2, manusia sebagai makhluk psikis, mempunyai potensi rohani seperti fitrah, kolbu, akal, serta potensi yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang tertinggi martabatnya, yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Artinya, apabila potensi psikis tersebut tidak digunakan, manusia tidak dapat diubahnya seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tugas dan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap alam semesta.
Disebabkan karena manusia tidak hanya sebagai Abdullah tetapi juga sebagai Khalifullah, di mana manusia bertugas mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk Tuhan. Manusia lahir dalam keadaan lemah, tidak berdaya apa-apa. Oleh karena itu, ketidakberdayaan ini, manusia membutuhkan bantuan mulai dari kebutuhan fisik ataupun biologis seperti makan, minum, berjalan, berbicara, dan lain sebagainya sampai pada kebutuhan rohani seperti kesenangan, kepuasan, dan lain sebagainya. Menurut Kuncaraningrat mengatakan bahwa manusia itu memperoleh segala sesuatu dengan belajar. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi milik manusia itu diperoleh dengan belajar. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individual, manusia akan membagi kelebihannya dengan orang lain, sedangkan sebagai makhluk individual, manusia butuh mencukupi kekurangan pada dirinya. Sebagai makhluk sosial pula, manusia berhubungan dengan banyak orang. Ia akan belajar dari manusia dan juga alam di sekelilingnya. Kemudian, yang ada di sekelilingnya juga akan diserap ke dalam otaknya dan akan menjadi miliknya. Dengan demikian pula, manusia akan belajar dari lingkungannya. Masing-masing manusia yang ditemui ada yang memiliki kelebihan dan juga ada yang memiliki kekurangan. Manusia secara kodratik memiliki potensi yang dibawa sejak lahir. Sebagai manusia, ia memiliki kemampuan yang dibawa sejak lahir. Kemampuan atau potensi ini, menurut ilmu jiwa, disebut bakat. Bakat sejak lahir perlu dipupuk dari lingkungan, terutama ke lingkungan keluarga. Oleh karenanya, sebagai manusia memiliki kekurangan, maka untuk mengembangkan bakat ini dibutuhkan juga pendidikan. Potensi yang dimaksud adalah kemampuan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik itu juga manusia, maka dapat dikatakan bahwa manusia itu dalam mengembangkan potensinya juga membutuhkan pendidikan. Apalagi jika potensi itu dari lahir yang disebut dengan bakat. Baik, kita sudah menyelesaikan materi tentang hakikat manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna pendidikan. Apa sih makna pendidikan itu? Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik tentunya berbeda-beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didiknya, sehingga mampu berkembang menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang lebih baik, berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sehingga dengan dasar negara, falsafah hidup, bangsa, dan ideologi negara tersebut. Di Indonesia sendiri dikenal istilah pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam UU nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Pendidikan sangat berguna dalam kehidupan manusia. Menurut Agus Taufik, pendidikan setidak-tidaknya memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan merupakan proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individu secara optimum. Dan yang terakhir, yang ketiga, pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi ataupun watak manusia. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan anak usia dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik agar dalam membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Di samping itu, terdapat 6 fungsi pendidikan. Yang pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. Dan yang keenam, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Tiap proses dalam pendidikan memiliki berbagai keterbatasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas-batas pendidikan. Yang pertama, batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Solusinya, pendidik harus mencapai metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada peserta didik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah keterbatasan itu dapat ditolerir atau tidak. Keterbatasan yang dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Misal, pendidik yang sangat ditakuti oleh peserta didik sehingga tidak mungkin peserta didik datang berhadapan dengannya. Pendidik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik akan menjadikan kosongan dan kebingungan dalam interaksi, serta pendidik yang bermoral termasuk yang tidak dapat ditolerir, karena pendidik pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi moral. Dan yang ketiga, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan keberlangsungannya. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat keberlangsungan proses pendidikan. Di sini, pendidik harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Demikianlah pengertian dari makna pendidikan yang sudah saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu pendidikan sebagai ilmu.
Apa sih pendidikan sebagai ilmu itu? Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa di mana ada kehidupan manusia, di situ ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala yang universal adalah suatu keharusan bagi manusia, karena di samping pendidikan sebagai gejala universal sekaligus menjadi upaya untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbullah tuntutan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, teratur, dan didasarkan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin lebih bertanggung jawab pada cara ia mendidik generasi penerus agar lebih berhasil dalam menjalani hidup-hidupnya, dalam pergaulan dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan. Pendidikan dalam arti luas berlangsung di mana-mana dari generasi ke generasi, yaitu generasi tua atau komunitas orang dewasa mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan kepada generasi yang lebih muda. Daripada itu, terdapat dualitas fokus pendidikan, meliputi aspek pengembangan progresif dari peserta didik sebagai individu dan aspek transmisi sosial budaya secara selektif yang semula sering amat menonjol. Adapun dualitas aspek tersebut menekankan segi praktis bagaimana harus bertindak, memperlakukan peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan. Perbuatan praktis dan normatif itu berlandaskan pola pikir dan penghayatan praktis, aspek praktis persekolahan agar lebih dilengkapi dengan moralitas keagamaan atau kefilsafatan dan paradigma keilmuan dan untuk melandasi juga pengembangan ilmu pendidikan normatif teoritis bagi praktek dan pemahaman pendidikan dalam bentuk yang dipertanggungjawabkan, agar terhindar dari teori pendidikan yang lumpuh. Kiranya penggunaan teori komparatif dari semangat dan teori pendidikan harus memperhatikan hubungan antara pendidik, teori pendidik, ilmu pendidikan, serta filsafat pendidikan dan menekankan terjadinya proses pendidikan dan kegunaannya untuk perkembangan individu secara optimal. Reorientasi ilmu pendidikan dalam perkembangan peradaban kontemporer, khususnya di Barat tampaknya peranan ilmu dan teknologi sangat dominan melampaui pertumbuhan pengaruh agama-agama. Kiranya sejak dulu landasan filosofis, moral, dan religius menjadi aspek kekuatan pendidikan di negara yang ingin maju, karena pendidikan adalah perjuangan moral sosial juga sekalipun ilmu pendidikan sangat lambat dan berperan pada masa kontemporer setelah masyarakat maju, mulai merasa nyaman dengan ilmu teoritis, teknologi, industri maupun teori pendidikan. Ilmu pendidikan dan sekurang-kurangnya gerakan religius filsafat pendidikan perlu digalakkan agar dalam analisis jenis hubungan antar pribadi pendidikan bentuk mikro dalam kelas dan keluarga juga ditetapkan kepada bentuk makro di sekolah maupun di luar sekolah. Sekarang, dunia pendidikan kita amat perlu bersifat kefilsafatan dan ilmiah seperti ilmuwan beragama sehingga profesi pendidikan secara internal amat perlu reorientasi. Reorientasi pendidikan untuk memulai langkah revitalisasi ilmu pendidikan. Atas dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita harus memulai dengan konsep mendidik dan dididik sebagai inti pendidikan karena kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas relasi antara pendidik dan terdidik dalam pergaulan yang harus bersifat intrinsani seperti dikatakan manusia. Semua perbuatan mendidik merupakan perangkat kegiatan yang dilakukan pendidik sebagai pihak kesatu dalam relasi syarat, makna, atau nilai dengan peserta didik demi pemanusiaan atau humanisasi atau manusia muda, humanisasi. Pihak pendidik bukanlah sembarangan orang, harus memiliki kelebihan ketimbang peserta didik pada umumnya dan khususnya relasi dengan peserta didik tertentu. Selanjutnya, pendidikan sebagai sistem. Pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri atas beberapa komponen, di antaranya tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidik. Setiap komponen mempunyai fungsi masing-masing, dan setiap komponen saling memengaruhi satu sama lain. Di era sekarang ini, banyak sekali permasalahan yang diakibatkan
oleh berbagai macam perubahan seperti perubahan sosial dan perubahan budaya, serta perubahan teknologi yang menyebabkan berdampak pada kemajuan dan perkembangan pendidikan. Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang berkembang yang sedang berusaha menjadi negara maju, terutama maju dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia masih menggunakan atau masih mengacu pada sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya, yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan. Maksud dari pendidik sebagai suatu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terikat secara fungsional sehingga merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Komponen pendidikan. Dalam kegiatan atau proses pendidikan, terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling memengaruhi satu sama lain. Komponen pendidikan tersebut antara lain tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Yang kedua, pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 11 Pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, sebagai seorang pendidik harus bisa perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik karena pada umumnya potensi pendidik tidak sama tapi berbeda-beda. Komponen yang selanjutnya metode dan alat. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan alat pendidikan lebih mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti benda, media, aturan, dan hukuman sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Selanjutnya, materi pendidikan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai sebelumnya, guru harus menetapkan materi pendidikan yang dapat dipelajari peserta didik dan materi tersebut harus yang relevan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu baik yang bersifat fisiologi, psikologi, maupun sosial kultural. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari pendidikan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa lingkungan juga ikut berperan penting dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat hanya mengandalkan guru dalam membimbing peserta didik. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi dari seorang peserta didik adalah lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga berpengaruh dalam pengembangan potensi seseorang. Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dapat memengaruhi perilaku dan kemampuan dari seseorang
peserta didik. Jika peserta didik lahir di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar peserta didik tersebut akan terpengaruh menjadi tidak baik pula. Namun sebaliknya, jika lingkungannya baik, maka peserta didik dapat menjadi baik pula. Baik, materi yang terakhir yaitu aliran-aliran dalam pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa berbeda dengan satu daerah dengan daerah lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Karenanya banyak teori yang dikemukakan oleh pemikiran yang memuara pada munculnya berbagai aliran pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih, karena kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Faktor pembawaan dari orang tua atau faktor keturunan tidak dipentingkan. Pengalaman diperoleh anak melalui hubungan dengan lingkungan sosial, alam, dan budaya. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting sebab pendidik menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, serta watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Nativisme berpendapat jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran ini sering disebut dengan aliran negativisme. Dan yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting dalam aliran ini. Kesimpulannya, aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Dengan demikian, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seseorang kepada orang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan, sehingga jika pembelajaran ditujukan untuk mentransfer ilmu, perbuatan itu akan sia-sia saja. Sebaliknya, kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditujukan untuk mengenali pengalaman. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Prof. Yoyon serta Ibu Erma yang sudah membimbing saya sejauh ini, sehingga saya dapat mendapatkan pembelajaran yang menurut saya sangat berguna bagi kehidupan saya ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.